Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi Senin 26 September 2022. Tema kemenangan dalam pelayanan. 2 Korintus 2 ayat 12-13 berkata bahwa ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Amin. Bagaimana dengan kehidupan pelayanan saudara? Apakah saudara juga mengalami kesukaran-kesukaran dalam pelayanan saudara? Saya kira kita semua pernah mengalami kesukaran demi kesukaran sepanjang perjalanan pelayanan kita. Entah itu disebabkan karena gesekan yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, masalah-masalah teknis, atau hal-hal lain yang sifatnya kasuistik. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar sesungguhnya Allah selalu membawa kemenangan bagi pelayan yang kita lakukan. Meskipun kita mengalami banyak kesukaran di dalam pelayanan, apakah benar demikian? Mari saudara, yang pertama saya mengajak kita untuk melihat perjalanan pelayanan yang dilakukan Paulus dari perikop yang sudah kita baca tadi. Saudara, kalau kita membuat janji untuk bertemu dengan seseorang tetapi orang tersebut tidak kunjung datang, bagaimana perasaan kita? Tentunya kita merasa jengkel, bukan? Apalagi yang memiliki kepentingan adalah orang tersebut, bukan kita. Tetapi lain hal jika yang kita tunggu adalah orang sedang membawa informasi yang sangat penting bagi kita. Tentunya kita akan merasa gelisah dan kalau bisa kita telepon dia dan segera menuju tempat di mana dia berada. Saudara, perasaan yang sama juga dirasakan oleh Paulus ketika ia menuliskan ayat 12 dan 13 ini. Waktu itu Paulus dan Timotius sepakat untuk bertemu di Troas. Titus yang membawa berita penting soal jemaat di Korintus tidak ditemukan oleh Paulus di Troas. Paulus menyadari bahwa pintu terbuka untuk pemberitaan Injil di Troas. Namun ia juga mengkhawatirkan kondisi jemaat Korintus. Di depan matanya ada ladang yang siap untuk digarap, tetapi di dalam hatinya ia begitu mengkhawatirkan jemaat Korintus. Ini bukan berarti Paulus tidak menyayangi jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil di Troas, tetapi semata-mata karena hubungan Paulus dengan jemaat Korintus yang sudah berjalin lama itu sedang terancam rusak, sehingga Paulus merasa perlu untuk mencari tahu kondisi jemaat Korintus dahulu ketimbang kesempatan yang terbuka baginya untuk memberitakan Injil di Troas. Pada akhirnya ia lebih mengutamakan jemaat Korintus ketimbang kesempatan penginjilan di Troas. Paulus menyampaikan hal ini supaya jemaat Korintus tahu bahwa ia sangat mengasihi dan memperhatikan mereka. Di sini Paulus menghadapi dilema dalam pelayanannya. Saudara, saya juga pernah mengalami dilema di tahun 2013. Ketika saya sakit dan mengalami kanker stadium 3 dan jauh dari keluarga. Saat itu saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saya melayani Tuhan, saya juga bekerja di sebuah perusahaan. Saya punya tanggung jawab dalam pekerjaan saya. Keadaan yang saya alami saat itu tidaklah mudah. Saya mulai meragukan Tuhan dan mulai tidak setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Akhirnya saya memilih untuk tetap tinggal dan meneruskan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saudara, tidak dapat disangkal kita seringkali diperhadapkan dengan dilema, pilihan-pilihan sulit di dalam pelayanan. Entah itu pilihan antara pelayanan dan keluarga, pelayanan dan pekerjaan, pelayanan dan sahabat, dan sebagainya. Meski demikian, saudara, janganlah kita menjadi putus asa di dalam melayani Tuhan. Mengapa? Karena sebenarnya Allah Sang Empunya pelayanan. Ia selalu memberikan kemenangan di dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Saudara, ketika kita melayani dan memperoleh kemenangan, sadarkah kita bahwa sebenarnya kemenangan itu milik Allah? Sadarkah kita bahwa Allah yang membawa kita di jalan kemenangannya? Saudara, kemenangan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus, yaitu kemenangan atas kelemahan dan kekurangan kita sebagai manusia.
Di sini Paulus menunjukkan bahwa dirinya hanyalah alat di tangan Tuhan, alat yang dipakai Allah untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.